Terima kasih yang sudah pimpin doa. Dan karena kita lihat kiri kanan di antara kalian siapa yang tidak hadir? Hadir 5 orang. Alasannya apa? Yang satu sakit, yang 4 izin. Nah, baik, semua kita yang ada di sini, kita semangat terus, kita selalu jaga kesehatan agar kita selalu sehat sehingga kita melakukan pembelajaran kita setiap hari dalam keadaan sehat pula. Siapa yang masih ingat pertemuan kali lalu? Tentang apa? Tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya betul, yang artinya berbeda tapi tetap satu. Ya, baik sekali. Mari kita memberikan tepuk tangan. Tepuk semangat. Dandang-dandang, dinding-dinding, duduk-duduk. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang makna dan unsur-unsur negara. Makna dan unsur-unsur negara. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu negara? Pengertian negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu, memiliki pemerintah yang berdaulat, dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, perlindungan, serta kesejahteraan seluruh rakyatnya. Bagus sekali, mari kita memberikan tepuk tangan. Jadi seperti itu anak-anak. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu, yang memiliki pemerintahan yang berdaulat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa tujuan berdirinya suatu negara? Siapa yang bisa? Ya silakan. Dengan menciptakan ketertiban dan keamanan. Bagus sekali, mari kita memberikan tepuk tangan. Siapa lagi? Ya silakan. Melindungi hak dan kewajiban warga negara. Bagus sekali. Siapa lagi yang di depan? Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Bagus sekali. Jadi seperti itu anak. Itu secara umum tujuan berdirinya suatu negara, yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan. Apalagi melindungi hak dan kewajiban. Berikut lagi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Yang berikut mencerdaskan kehidupan bangsa, menjalin hubungan baik dengan negara lain. Jadi unsur-unsur pembentuk negara yang tadi kita sudah sebutkan itu unsur umum. Unsur pembentuk negara ada berapa? Jadi dibedakan menjadi 2. Ya betul sekali, apa? Yang pertama, unsur mutlak atau wajib ada, dan unsur tambahan atau melengkapi pengakuan tingkat nasional. Betul sekali. Mari kita memberikan tepuk tangan yang sudah menjawab pertanyaan ini. Jadi betul sekali. Unsur negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu unsur mutlak atau wajib. Dan yang kedua itu unsur tambahan, itu unsur pelengkap, itu pengakuan internasional. Untuk membentuk suatu negara, yang pertama kita harus ada apa dulu? Rakyat. Ya betul sekali. Apa itu rakyat? Rakyat adalah sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu dan terikat oleh aturan hukum negara.
negara. Yang pertama, fungsi. Sebagai pendukung utama berdirinya negara, memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Yang kedua, keterkaitan atau kaitan menjadi alasan utama dibentuknya negara untuk diukur, dilindungi, dan disejahterakan. Ya, betul sekali. Jadi seperti itu anak-anak, rakyat itu sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Jadi contohnya dalam kehidupan kita tiap hari itu terbentuknya suatu negara itu diandaikan seperti kita membangun rumah. Tentu pertama-tama itu kita merencanakan dengan kita menyiapkan bahan-bahan, kita siapkan wilayah. Kita harus lihat, saya harus bangun rumah itu posisinya di mana. Harus ada tanah dulu. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Yang kedua, unsur yang kedua, ya silakan. Wilayah tempat dekat rakyat yang menjadi batas kekuasaan negara meliputi daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya. Bagus sekali. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk semua. Jadi seperti itu, wilayah itu tempat tinggal rakyat yang menjadi batas kekuasaan negara. Contoh, pada negara di wilayah Indonesia berdasarkan asas kawasan Nusantara mencakup seluruh pulau, laut, udara, dari Sabang sampai Merauke. Unsur yang ketiga, siapa yang bisa? Unsur yang ketiga? Ya, silakan. Pemerintah yang membawa lembaga yang memiliki wewenang secara mutlak mengatur dan memiliki pemerintah negara yang mencapai tujuan dan cita-cita negara Bagus sekali. Jadi lembaga yang memiliki wewenang secara mutlak mengatur dan memerintah negara untuk mencapai tujuan atau cita-cita negara. Jadi kedaulatan itu ada dua. Yang pertama itu kedaulatan kedawan, kedua kedaulatan keluar. ya seperti itu, yang menunjukkan kedaulatan itu menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, itu kedaulatan yang kedua. Itu kedaulatan keluar, menunjukkan bahwa pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak dituntut pada kekuasaan lain. Contohnya kita negara Indonesia sudah merdeka, jadi tidak ada yang menjajah kita lagi. Kita sudah bebas. Yang kedua itu unsur tambahan untuk melengkapi 3 unsur yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu pengakuan dari negara lain. Siapa yang bisa menjelaskan? Pengakuan dari negara lain adalah penerimaan dari negara lain bahwa suatu wilayah dan pemerintah dianggap sah sebagai negara dan memiliki manfaat, yaitu memudahkan kerjasama atau diplomasi, Iya, Mas. perdagangan atau impor ekspor, dan hubungan politik, pertukaran duta besar. Iya, betul sekali. Jadi tujuan dari pengakuan dari negara-negara lain itu, pemerintah dianggap sah sebagai negara dan memiliki manfaat, yaitu untuk memudahkan kita bekerja sama. Contohnya seperti kita di Indonesia ada yang kerja di luar negeri, itu juga termasuk diplomatik. Perdagangan itu impor dan ekspor. Negara yang belum diakui sama sekali oleh PBB yaitu siapa yang disebutkan? Ya silakan. Adalah yaitu negara
pemerintah telah membayar karena pengakuan suatu negara terhadap negara lain. Ya betul. Dari pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada. Pemerintah yang berkuasa dalam pengakuan suatu negara terhadap negara lain itu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Demikian juga pengakuan de jure, pengakuan secara hukum atau yuridis yang resmi berdasarkan perjanjian internasional. Jadi anak-anak di sini ada kerja kelompok nih. Kita balik yang depan, balik ke belakang. Nah, kelompok 1 kerjakan nomor 1. Sudah? Ada yang sudah selesai?
Sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, kalau semua sudah selesai, diberikan waktu dan kesempatan dikasih untuk salah satu di antara kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi untuk kelompok 1 silakan. Baik, mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Selamat pagi, Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Maria Citra Leto, teman saya India Sabere, Aulia Mendoza Setia, Prisca Zinjaburi. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara menurut pendapat kalian? Jawaban, negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Demikian presentasi ini, saya ucapkan terima kasih karena waktu yang telah diberikan kepada kelompok pertama. Baik, terima kasih. Baik, yang kedua, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan perbedaan antar negara, bangsa, dan pemerintah. Berikan contoh di Indonesia. Jawab, negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Bangsa sekelompok orang yang memiliki keamanan, asal, budaya, bahasa, kesatuan yang senasi. Tiga, organisme lembaga yang mengalukan kebebasan negara, contohnya bangsa Indonesia, menjamin wilayah independensi dan diatur oleh pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih. Inilah atas perhatian. Ya, baik, terima kasih. Baik, kita silakan. Terima kasih
langsung bisa dari kegiatan kita dalam semester ini sampai di sini. Langsung periksa nanti. Ya, Bu. Yang sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, mari. Jenial Meksiko. Juliana. Ayo yang sudah. Terima kasih. Semua sudah selesai? Sudah, ya. Sudah dapat penilaian? Sudah. Dari situ ada yang nilai 100, ada yang 90. Nilai 90 harus belajar lebih giat lagi. Nanti baca kembali materi-materi yang tadi Ibu sudah kasih. Bisa? Bisa. Bisa. Siapa yang bisa melakukan? Ya, mari. Yang bisa mari. Oke, mari. Bagus sekali. Siapa lagi? Hai. Oh ya, silakan. Bagus. Cepat lagi pulang. Bisa. Nah. Bagus. Siapa lagi? Yang mana? Dua kali, cepat. Satu kali.